Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Naik haji dengan harta karun haram, di Mekah kena azab jadi ular berkepala manusia. Percaya atau tidak, terserah Anda. Cerita ini bukan legenda, karena saya dengarkan langsung dari saksi yang melihat langsung harta karun miliknya, dan diambil orang lain untuk naik haji tanpa cara-cara yang jujur. Tapi percayalah, Mekah dan Madinah adalah miniatur kejujuran manusia. Apapun yang kita perbuat di tanah kelahiran sangat mungkin mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menunaikan ibadah haji di tanah suci. Sebut saja namanya Nawi. Pada tahun 1974, ia melihat ada harta karun dari sebuah tanah keramat peninggalan Nyai Ratu Kalinyama Jepara yang didapatkan oleh Mbah Sardi berupa benda dari tanah miliknya yang menurut penglihatan Mbah Pardi dan putranya terlihat seperti batu bata. Tapi oleh Nawi, yang melihat benda itu bukan batu bata, namun emas berlian karena meskipun kelihatannya seperti batu bata, tapi lapisannya mengkilap, berkelip-kelip, seperti intan permata seperti biasanya, yang tentu saja bernilai sangat mahal. Bah, buat saya saja batu batanya, toh jenengan juga masih punya batu bata lainnya di tanah jenengan sendiri, kata Nawi. Mbah Sardi mengiyakan saja permintaan Nawi, karena perkataan dia benar adanya. Di tanah miliknya yang disebut warga setempat sebagai Kuto Bedah tersebut, batu bata bertumpukan tertanam banyak, tersimpan di dalam tanah. Batu bata itulah yang disebut warga Robayan sebagai peninggalan kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat beserta Sultan Hadlirin. Kuto Bedah adalah sebutan untuk kota yang hancur, yang bekas kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat itu. Letaknya berbatasan antara desa Robayan atau Kalinyamatan dan Berantak Sekarjati atau Welahang Jepara. Kuto Bedah disebut-sebut sebagai tempat peninggalan harta berharga milik kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat zaman memimpin Jepara selama 30 tahun, pasca mangkatnya Sultan Hadlirin bin Munghayat Shah di tangan Arya Panangsang. Kuto Bedah juga tempat pertapaan Nyai Ratu Kalinyamat. Nawi sengaja mengatakan benda itu kepada Mbah Sardi sebagai batu bata karena dia memiliki niat untuk mengambilnya, menjadi miliknya. Akhirnya setelah diserahkan oleh Mbah Sardi, Nawi menggadaikan harta karun kepada seorang pengusaha Cina toko emas di desa sebelah. Dari dana gadai emas itulah ia berangkat haji ke Mekah dan Madinah. Berlian keramat akan dilabur oleh sang pengusaha Cina bila Nawi tidak membayar sesuai tempo yang dijanjikan. Nawi sepakat meski dana yang dia dapatkan hanya sebatas ongkos naik haji, ia rela menjaminkan berlian dari Mbah Sardi karena dia mendapatkannya tanpa susah. Malang nasib pasca naik haji ternyata Nawi tidak pulang-pulang ke rumah di Robayan. Banyak orang bertanya nasib di Makkah sana waktu itu. Keluarganya juga banyak yang menganggap Nawi sudah meninggal di tanah suci. Beberapa tahun kemudian jemaah haji dari desa Robayan ditemui sosok ular besar berkepala manusia yang bisa bicara bahasa Jawa dan mengenalkan dirinya sebagai Nawi. Bukan hanya 1-2 orang yang ditemui, beberapa jemaah haji dari desa Robayan yang dikenal Nawi ditemui juga olehnya. Dan mereka bilang, ular berkepala manusia itu meminta makan. Nawi menemui tetangganya di Mekah untuk menceritakan ihwal dirinya yang tidak bisa pulang dan menjadi ular. Ia kirim permintaan maaf lewat para jemaah haji tetangganya itu agar Mbah Sardi memaafkan. Meskipun Mbah Sardi dan putranya yang melihat batu bata itu sebagai batu bata, yang juga menjadi sumber kisah ini sudah memaafkan, tapi Nawi sudah kadung mendapatkan balasan dari Allah. Saat menunaikan ibadah haji, ia sudah terlanjur mengambil hak orang lain. Dalam Islam, ada hadis yang menyebut jangan memberi istri dan anak makan dengan uang haram, karena uang haram tidak berkah. Hal itu akan berakibat membuat anak menjadi nakal dan tidak soleh. Itu sebabnya haram hukumnya memberi makan anak dan istri dengan uang haram. Hal itu pernah disampaikan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Said Akil Siraj. Ketika menjenguk David Ozora, Said Akil berkata bahwa apa yang menimpa David adalah akibat salah asuh, akibat orang tua memanjakan anak dengan harta yang haram. Bapaknya tidak ngurus atau salah urus, tidak mendidik atau salah didik. Dengan dijor, dibiarkan, dimanja dengan segala kemewahan. Uangnya belum tentu halal. Jelas kalau uang haram dimakan oleh anak, pasti anaknya nakal. Ucap Said kepada wartawan Selasa 27 Februari.
Ketua Komisi Dakwah MUI Kiai Haji Ahmad Subaidi juga mengingatkan agar umat Islam harus hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Jangan sampai mengkonsumsi makanan dari hasil yang tidak halal. Makan makanan yang halal agar supaya membawa keberkahan dan kebaikan, karena makanan dari uang haram yang dikonsumsi itu merupakan potongan dari potongan api neraka. Karena itu, mendingan banyak halal daripada sedikit haram, kata Kiai Zubaidi kepada berita1.com Jumat 10 Maret 2023. Kiai Zubaidi mengungkapkan pelajaran yang diambil dari kasus yang menimpa Mario Dandi yang menyeret orang tuanya, mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, yakni jangan hidup bermegah-megahan. Bermegah-megahan dengan dunia itu pada akhirnya bukan kemuliaan yang didapat, tetapi malah kehinaan, apalagi kalau harta benda itu didapat dari cara yang batil dan haram. Dengan cara yang halal saja bermegah-megahan bisa jatuh dalam kehinaan, apalagi kalau bermegah-megahan dari harta benda yang tidak halal, kata Kiai Zubaidi. Wanita ini dapat azab saat umroh, tidak sadar telanjang dan buang air. Media sosial, seorang wanita mendapat azab ketika berada di Mekah, Arab Saudi. Pasalnya wanita itu berbuat syirik sebelum melakukan umroh. Hal ini terungkap dalam kanal YouTube Muhammad Sofi Awe beberapa waktu lalu. Hafizur Rahman, Ustadz asal Lampung yang kerap memimpin jemaah umroh, memiliki pengalaman tidak terduga pada tahun 2014 silam. Diceritakan ketika itu, ia memimpin jemaah umroh dari Banten. Ustadz Hafiz menjemputnya dari Bandara Jeddah lalu ke Madinah. Dalam rombongan itu ada seorang wanita parubaya yang berpakaian nyentrik dan berdandan cukup tebal. Ibu tersebut bertingkah aneh saat melakukan umroh. Ibu ini orang umurnya 60 tahunan. Dari wajahnya kelihatan kalau ibu itu sudah tua gitu, tapi dandanannya itu Masya Allah kayak anak muda gitu, makeupnya tebal. Ujar Ustadz Hafizur Rahman dalam video dikutip tersebut. Kemudian saat melakukan tawaf di putaran ketiga, sang ibu-ibu itu tampak mengamuk bak orang gila. Ia tidak ingin disentuh siapapun dan berkeras ingin pulang ke tanah air naik ojek. Ustadz Hafiz berusaha membujuk ibu tersebut agar tetap tenang, seraya menakut-nakutinya akan diculik oleh orang Arab, hingga akhirnya sang ibu menuruti perkataannya. Selesai tawaf, jemaah umroh lanjut melakukan ibadah sa'i, berjalan kaki atau berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali dari Bukit Syafak ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Pada putaran ketiga, ibu itu mendadak kebelet buang air kecil. Ustadz Hafiz pun sigap hendak mengantar sang ibu ke toilet. Namun ibu itu malah buang air kecil di celana ketika masih dalam masjid. Ustadz Hafiz lantas memanggil petugas kebersihan untuk menandai tempat yang terkena najis itu. Ia memutuskan kembali ke penginapan hotel agar sang ibu bisa mandi dan ganti baju. Singkat cerita, keesokan harinya ibu tersebut kembali bertingkah aneh. Dengan beraninya ia telanjang bulat hingga buang air besar di depan hotel. Polisi pun langsung berdatangan menanganinya. Namun ibu tersebut tetap bersikeras tidak ingin pergi ke kamar hotelnya. Ustadz Hafiz kemudian mengambil alih dan mencari cara. Ia menyiramnya dengan air dingin dan mengancamnya sampai ibu itu ketakutan. Setelah berhasil membujuknya, ibu tersebut langsung dibawa ke kamarnya bersama jamaah ibu-ibu lainnya untuk dimandikan dan dipakaikan baju. Lalu sang ibu dibaringkan di atas ranjang dan diikat dengan tali pada bagian tangan. Ini dilakukan agar tidak kabur. Kemudian salah seorang jemaah umroh menceritakan sosok ibu tersebut. Katanya ibu itu dahulu adalah seorang pembantu di rumah orang Cina. Kemudian dia menikah dengan sang majikan. Usut punya usut, ibu tersebut memakai pelet agar sang majikan jatuh cinta. Selang beberapa tahun, sikap suaminya berubah menjadi kasar. Bahkan memanggil istrinya memakai nama binatang. Diduga pelet yang dipakai sang ibu sudah menghilang. Mungkin peletnya habis kali, wallahu alam ya. Majikan ini gak suka lagi, jadi rumah itu sudah kayak neraka lah istilahnya. Si majikan itu kalau manggil ibu bukan nama dia, tapi nama binatang, ujarnya. Mendengar kisah itu, Ustadz Hafiz kembali teringat curahan hati ibu tersebut saat di Madinah. Ia memang pernah menceritakan kisah serupa, hanya saja tidak secara rinci. Iya, sang ibu juga mengungkap niatnya umrah ke Tanah Suci kepada Ustadz Hafiz. Pasalnya ia ingin mendoakan suaminya agar dapat hidayah. Sang Ustadz lantas menarik kesimpulan, tampaknya pelet itulah yang membuat ibu tersebut menggila di Mekah. Akhir cerita, ibu itu sadar saat hendak pulang ke Jeddah sehabis tawaf wada. Dia pun meminta maaf kepada tur leader dan Ustadz Hafiz. Sadarnya itu dia bilang begini, Pak Ustadz saya minta maaf, ke TL minta maaf, ke saya minta maaf, saya banyak buat malu di sini, katanya. Ya Allah, kok bisa pulang tiba-tiba sadar gitu loh. Tandasnya, wallahu a'lam bishawab.
Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.